Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ditinggal Jokowi dan Gibran, PDIP mainkan isu politik teraniaya. Cara-cara seperti ini menurut saya pribadi agak gimana begitu kan ya. Kenapa ya baru sekarang terasa begitu ketika PDIP ditinggal oleh Pak Jokowi begitu. Yang dulu gimana begitu kan. Ketika berkuasa apakah ingat dengan oposisi di situ begitu. Padahal oposisi sudah memberikan peringatan yang sangat luar biasa kepada PDIP dan sebagainya. Jangan terlalu percaya kepada Pak Jokowi begitu. Dan pada intinya sekarang lihat saja bagaimana yang dirasakan oleh PDIP ya. Dan isu-isu sekarang ya mulai mengatakan teraniaya ya, dicopot balihonya ya, ditolak begitu Pak Ganjar, dibatalkan acaranya. Banyak spekulasi seperti itu begitu kan ya. Jadi pada intinya masyarakat kan sudah paham hari ini bagaimana ya PDIP berkuasa di situ. Apakah PDIP juga ketar-ketir begitu kan. Jadi saya menganggap begini, kalau PDIP begitu kan tetap melawan dengan Pak Jokowi itu saya bagus. Saya rasa bagus begitu kan ya. Kenapa? Karena dengan adanya perlawanan-perlawanan inilah yang kemudian bisa mencegal bagaimana inisiatif dari Pak Jokowi sendiri untuk memenangkan atau cawi-cawi terhadap politik hari ini begitu kan. Semakin Pak Jokowi dikritik, semakin pula begitu kan ya, PDIP semakin kuat. Saya rasa seperti itu begitu. Karena apa? Karena kalau PDIP diam terus ya semakin diinjak-injak oleh mereka begitu kan ya. Jadi sekarang mulai agak ada perlawanan Ibu Megawati ini menjadi peringatan kepada Pak Jokowi begitu kan ya. Hati-hati di situ katanya ya. Jadi perlawanan-perlawanan seperti inilah yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa ya Pak Jokowi akan bisa saja begitu memenangkan dalam hal ini begitu. Tapi saya yakin dan saya yakinnya PDIP tidak tinggal diam untuk memenangkan Ganjar di situ begitu. Saya kira perdebatan sekarang ini begitu kan semakin memanas begitu. Lihat saja. Ditinggal Jokowi dan Gibran, PDIP mainkan isu politik teraniaya. Kita lihat saja di situ. Merinding deh ya, diem deh PDIP. Selama PDIP nggak mazulkan Jokowi, rakyat sudah tahu semua ini sandiwaramu untuk keroyo amin. Bisa saja seperti itu. Selama tidak ada langkah pemakzulan berarti ini hanya dagelan supaya dapat simpati publik. Bisa saja di situ begitu kan. Tapi masyarakat kan sudah paham begitu kan ya. Bahkan ya apa masih laku model jualan politik seperti itu. Lalu jualannya uang cilik sudah ditinggalkan katanya ya. Pak Anies sudah lama mengalaminya tapi ya tetap santai, sabar dan berdoa ya karena yakin doa orang teraniaya akan sampai ke langit ya. Itu komentar-komentar netizen loh begitu kan. Jadi menurut saya pribadi ya PDIP harus ada perlawanan kepada Pak Jokowi begitu kan. Karena apa? Sebagai kader begitu kan kok bisa mengkhianati sebagai ketua umum di situ begitu, dihianati begitu kan ya. PDIP dihianati dan sebagainya oleh keluarga Pak Jokowi kan seolah-olah seperti itu begitu. Apalagi sekarang ya menantunya si Bobik tidak mau mengembalikan KTA katanya begitu kan ya. Seolah-olah masih mengharap menjadi kader PDIP. Ini kan lucu begitu. Jadi Pak Jokowi tidak dipecat, Gibran tidak dipecat, Bobby juga tidak dipecat dan sebagainya begitu. Artinya kalau kita melihat dengan hal ini ya seolah-olah bagi kami bahwa sebagai ketua umum misalnya saya akan pecat Jokowi begitu, beres mereka, selesai mereka urusannya begitu kan ya. Bahkan di satu sisi Partai Drama Indonesia Perjuangan, apa maksudnya ya? Ini bikin acara nangis berjamaah harus biar kelihatan jadi korbannya. Akibat mengkhianati rakyat baru dihianati satu keluarga udah mewek. Rasakan buah yang kau petik katanya ya. Apakah ini sebuah karma begitu kan? Kita tunggu saja di situ begitu. Jadi selama ini komentar-komentar netizen agak ngeri begitu kan terkait dengan PDIP hari ini. Maka saya katakan sejak awal begitu, PDIP jangan tinggal diam begitu kan ya. Di situ begitu. Ya kita harus melawan ya, melawan terhadap bagaimana ya cawi-cawi Pak Jokowi selama ini begitu kan. Padahal itu sudah nyata mendukung Pak Ganjar. Cerita dari Pak Ganjar begitu kan ya. Ceritanya kemarin sudah diungkap di publik bahwa Pak Ganjar ya didukung oleh Pak Jokowi pada waktu itu begitu kan. Kenapa di pertengahan jalan ini kok berubah begitu kan? Karena mungkin ada bisikan-bisikan sana sini, pada akhirnya banyak yang mengatakan bahwa ya Gibran lebih ya baik daripada Ganjar begitu. Akhirnya Pak Ganjar tetap kokoh di situ percaya terhadap Pak Jokowi begitu dan pada akhirnya setelah dideklarasi begitu kan ya Gibran menjadi cawapres,
pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, banyak spekulasi muncul di situ begitu. Bahkan para kader-kader PDIP juga banyak yang menyerang di situ begitu. Saya lihat bahwa dalam proses demokrasi hal seperti ini kita lihat bahwa ada sesuatu yang kemudian kita harus lihat bagaimana gerak-gerik dari seorang Pak Jokowi di situ begitu kan ya, sebagai seorang presiden. Dan sekarang sudah banyak yang terbukti di situ begitu. Lihat saja ya. Ditinggal Jokowi dan Gibran, ya PDIP mainkan isu politik teraniaya. Benarkah seperti itu? Ya, resminya Gibran menjadi calon wakil presiden cawapres kondisi Indonesia Maju, KIM membuat panas PDIP Perjuangan PDP. Ya, Direktur Eksekutif Sentra Politika Subirin ya Paridomas menilai bahwa PDIP tak bisa menahan kekesalan ya setelah Gibran resmi didaftarkan partai-partai yang tergabung dalam KIM ya ke Komisi Pemilihan Umum KPU di situ. Bahkan putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu dinilai PDIP telah melakukan pengkhianatan. Gimana begitu kan? Apakah benar begitu di situ begitu? Bisa saja begitu kan. Menjadi kader itu sebenarnya konsisten patuh terhadap ketua umumnya begitu kan. Kenapa Jokowi tidak patuh di situ begitu ya? PDIP akan memainkan isu politik teraniaya dari pihak Gibran dan Presiden Jokowi untuk menciptakan sentimen negatif, ujar Subirin ya kepada kantor berita politik RMWL. Pengamat politik yang kerap disapa ya Biran itu menuturkan partai berlogo banteng moncong putih itu sengaja memainkan isu pengkhianatan karena terancam basis suaranya beralih kepada Pak Prabowo. Itu kan sudah terbongkar satu persatu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya PDIP kalau semakin dilihat teraniaya, dilihat ada penjegalan kepada Pak Ganjar, sana sini dan sebagainya begitu kan. Sama aja apa yang dituduhkan selama ini begitu kepada Anies Baswedan begitu kan ya. Dulu tidak percaya terhadap penjegalan-penjegalan selama ini, tapi pada hakikatnya sekarang sudah merasakan bagaimana ditinggal sebagai seorang Pak Jokowi ya. Karena Anies Baswedan tidak punya kekuasaan yang sangat fantastis di situ begitu. Lihat saja, dia berangkat dari rakyat kecil begitu kan ya. Wajar kalau Anies Baswedan ya di urutan surveinya di urutan ketiga dan sekarang sudah berada di urutan kedua di situ begitu. Bahkan ya harapannya Jokowi efek tidak akan selalu berpengaruh pada elektoral PDIP di Pilpres dan Pileg 2024. Karena pencitraan Jokowi ya dan keluarganya berkhianat. Namun lulusan S2 Ilmu Komunikasi Politik Universitas Jakarta itu meyakini PDIP ogah memecat Gibran. PDIP ketakutan memecat Gibran karena khawatir Jokowi efek akan meninggalkan elektoral PDIP, ungkap ya pendiri sekolah peradaban itu. Tapi jika PDIP tidak berani memecat Gibran, maka PDIP akan dinilai publik tidak tegas, katanya begitu. Ya iyalah harus tegas di situ begitu kan. Bagaimana untuk masyarakat Indonesia itu sendiri begitu kan ya. Katanya ini partai wong cili begitu kan. Tapi pada hakikatnya kok seperti itu begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang kita lihat dalam proses PDIP hari ini begitu kan ya. Mengapa para kader-kadernya banyak yang kemudian ya loncat mendukung Pak Prabowo ya. Lihat saja di situ begitu. Jadi kalau ada kepentingan-kepentingan besar, apakah sudah banyak partai-partai sudah mulai tidak nyaman di PDIP atau apa begitu kan? Sehingga seorang Pak Jokowi saja bisa berlabuh kepada partai lain begitu kan? Ya seperti Gibran berlabuh pada Pak Airlangga di situ begitu. Terus apakah nanti Kaisang sudah di PSI begitu kan? Apakah nanti juga ada siapa? Ya si Bobby begitu kan? Jadi artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat bahwa PDIP agak kelihatan lemah di hadapan Pak Jokowi. Berlawanan dengan Pak Jokowi agak lemah mereka. Tapi saya yakin dan saya yakinnya bahwa kalau PDIP melawan ya terkait dengan adanya situasi politik hari ini ya, maka kemungkinan besar Pak Jokowi ketar-ketir juga ya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe dan YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.